Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mitra keluarga yang saya hormati, Anda semua yang saya sayangi, kita patut bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semua. Di antaranya adalah kita dikasih nikmat sehat dan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua melakukan puasanya, melakukan saumnya, terima sama Allah, menjadi amalan yang sangat manfaat kita semua. Mudah-mudahan ini. Teringat suatu ayat bahwa manusia itu semua dalam kerugian. Kenapa? Karena manusia cenderung bila gak dijaga imannya, bila gak dibekali sama ketauhidannya, manusia cenderung akan dikuasai sama hawa nafsunya. Terbuktilah bila kita melihat fakta ke belakang kisah Nabi, di antaranya adalah kisah Nabi Adam yang dia mudah tergoda sama iblis, yang akhirnya Nabi Adam dihukum sama Allah. Nah, ini jadi satu bukti bahwa manusia itu gampang tergoda, gampang terkelabui sama bisikan setan. Nah, maka dari itu di Al-Quran yang tadi saya bacakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Maksudnya apa? Manusia gak bisa memanfaatkan waktunya untuk berperilaku yang baik karena rugi. Allah kasih usia kita sampai sekarang, tapi kita gak ada mata waktunya berbuat hal yang baik, itu rugi. Bahkan dari peribahasa Arab yang lain, waktu seperti pedang. Kalau waktu gak dimanfaatkan dengan baik-baiknya, itu akan membunuh kita sendiri. Nah, ini menjadi bukti bahwa kita sebagai manusia harus berhati-hati, menjaga diri supaya kita termasuk orang yang rugi. Alhamdulillah, Allah memberikan 4 kunci supaya kita termasuk orang yang rugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang gak akan rugi. Iman itu apa sih? Iman adalah percaya di hati kita bahwa Allah itu ada. Percaya di hati kita bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mendengar kita semua, Allah yang melihat kita semua. Kita percaya adanya Allah. Itu iman. Malahan di istilah iman itu kan kalau bahasa Arab, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Benar, Allah itu ada. Benar, Allah itu Maha melihat. Allah benar Allah Maha mendengar. Kita yakin dari hati kita. Nah, iman harus dibarengi, bukan dengan ucapan saja. Allah mah ada. Allah lihat. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang bukan hal yang jahat, hal yang curang. Nah, ini menjadi gambaran bahwa start iman itu kadang kalau kita diistilahkan itu kadang naik turun. Nah, dari ketika turun iman kita, di situ kita akan gampang terkelabui, gampang digodai sama setan. Nah, sekarang untuk meningkatkan iman kita gimana caranya? Adalah yang pertama, kita sering ngaji Al-Quran, kita sering mendengar nasihat-nasihat dari para ustadz, ya, kita sering baca sama artinya. Itu sudah meningkatkan iman kita supaya kita gak terlalu jauh turun dan dikelabui sama setan. Nah,
Yang kedua setelah kita iman pada Allah adalah wa amilus sholihat, beramal yang soleh. Percuma kita cuman iman doang, di hati yakin Allah itu ada, tapi kalau gak dilakuin sama amal yang beda soleh kita, percuma. Karena di akhirat yang akan ditimbang itu bukan perkataan imannya saja, tapi amalannya. Ya, amal yang kita buat, amal yang kita lakukan itu akan ditimbang sama Allah. Makanya satu paket setelah iman itu adalah amal soleh. Ya, itu menjadi kunci yang kedua setelah iman, yaitu amal soleh. Yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran. Bila ada teman kita yang melakukan hal yang jahat, kita nasihatin, itu salah, berarti gini, itu bagus. Saling menasihati, ya. Berarti kunci yang ketiga ini adalah kita menjalinkan persaudaraan, ukhuwah yang baik dengan sesama, saling menasihati. Mau kepada teman kayak, mau kepada ya kakak kelas kita kayak, mau kepada adik kita kayak, semua kita yang menasihati kebenaran. Dan yang terakhir adalah wamilu watawassaw bis sabr, yaitu saya menasihati dalam kesabaran. Nah, ini kunci yang keempat adalah sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini kita itu dilatih kesabaran. Contohnya, kita kenapa harus menahan minum, menahan lapar, menahan nafsu kita, menahan omongan kita dari hal yang jelek, itu ada dari kata sabar. Makanya kata Allah bahwa kunci orang yang sukses, orang yang bahagia di akhirat, orang yang bahagia di dunia, itu adalah orang yang sabar. Karena sabar gak ada ujungnya. Makanya kalau ada bilang orang yang ada sabar ada batasnya, sebetulnya salah. Kalau orang bilang ada batasnya, berarti dia gak sabar. Karena sabar itu batasnya adalah kematian. Nah, itu mungkin 4 kunci orang yang beruntung, ya, orang yang gak termasuk orang yang rugi. Nah, kita semua selaku orang muslim harus senantiasa berupaya menjaga diri kita supaya kita gak termasuk orang yang rugi. Ya, ini tadi yang saya ucapkan bahwa dalam Quran ada 4 kunci yang kita harus pegang, kita amalkan. Yang pertama adalah orang yang beriman, yakin pada Allah. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat dalam kesabaran. Ini 4 kunci yang akan menjadi bahagia kita deh. Nah, itu mungkin dari saya untuk share ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Yang benar dari Allah, yang saya tidak sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.